Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dalam acara kita, dalam segmen kita I Love Monday, I Love Myself. Masih bersama saya Arsal Syah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat Asar TV semuanya selalu dianugerahi kesehatan oleh Allah, dianugerahi iman dan Islam yang mendalam, dan diberikan selalu hidayah dan taufiknya sehingga menjadi hamba-hamba yang selalu taat, selalu tunduk, selalu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kembali kaji kita sebelumnya bahwa kita masih dalam satu tema bab besar, yaitu bersegera menuju surga, yang menjadi asas dari tadabbur kita adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, 134, 135, dan 136. Kita sudah membahas overview-nya secara gambaran keseluruhannya di Ali Imran 133, dan kita sudah masuk kepada amalan-amalan menuju surga, ya kan, di ayat 134. Dan kita sudah masuk atau baru masuk di amalan yang pertama, yaitu allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, ya, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dan kemudian kita juga sudah membahas tentang apa yang menjadi penghambat, menjadi penghalang dari diri kita untuk bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Dan itu adalah sifat kikir, dan bab kikir pun juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam amalan yang kedua, yaitu amalan menuju surga, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Kata Allah, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi satu di amalan yang berikutnya dari amalan menuju surga setelah berinfak dalam keadaan lapang dan sempit adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menahan atau mengendalikan, menahan amarah kita atau mengendalikan diri kita. Karena menahan amarah itu berawal dari kemampuan kita mengendalikan diri kita. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara menahan amarah, ya kan, tadi yang dia adalah buah dari proses kendali diri, ya kan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa syahwat itu ada tiga. Yang pertama adalah syahwatul kalam, yang kemudian kedua adalah syahwatul batin, dan yang ketiga adalah syahwatul farji. Ya. Syahwatul kalam itu adalah syahwat dari lisan kita, ya kan. Apa syahwat dari kalam itu? Ya, bawaannya mau ngomong terus gitu ya, banyak bicara, ingin bicara, dan bicaranya ingin didengar. Ya. Intinya dia selalu ingin jadi orang yang didengarkan, dan dia ingin menjadi orang yang selalu banyak bicara, banyak komentar, ya kan. Sehingga orang semakin banyak bicara, kan pasti gitu, akan semakin besar kemungkinan dia menyakiti orang lain melalui lisannya. Ya. Karena kadang-kadang semakin banyak bicara, semakin banyak ucapan-ucapan yang dia keluar dari kendali kita. Dan ketika dia keluar dari kendali kita, maka dia bisa menyakiti orang lain. Maka makin banyak bicara sebenarnya makin besar peluangnya untuk makin banyak dosanya, gitu, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu yang dimaksud dengan syahwatul kalam, ya kan, keinginan atau keinginan untuk banyak berbicara. Kemudian yang kedua adalah syahwatul batin. Syahwatul batin ini adalah syahwat perut, ya, syahwat perut, ya kan. Dan syahwat perut ini, ya kan, adalah termasuk salah satu syahwat yang paling awal yang membuat orang itu nggak peduli dengan yang halal dan haram.
Karena syahwatul batin itu ya kan, wujudnya itu inginnya makan terus gitu. Inginnya makan, minum, mengisi perutnya terus gitu. Padahal di antara wujud rasa malu ya kan, Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan, jika kalian memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya malu kepada Allah, ya kan, satu di ke dalam perut kita, baik dia berupa makanan ataupun minuman. Tentu bukan hanya makanan minuman dari konteks halal dan thayyibnya secara zatnya saja gitu. Tapi juga halal dan thayyib dalam cara memperolehnya. Sahabat Asatid yang dimuliakan. Mungkin makanannya halal, tapi cara memperolehnya tidak halal. Itu juga termasuk ya kan, di antara yang harus dihindari ya kan, sahabat Asatid. Nah, maka ketika bicara syahwatul batin ya kan, jika orang memperturutkan keinginan perutnya, maka dia akan berpotensi besar ya kan, terlalaikan atau bahkan tidak mempedulikan mana yang halal dan haram. Sehingga akhirnya kemauan perutnya diikuti terus ya. Dan salah satu wujud orang yang memperturutkan syahwat perutnya ya, adalah orang-orang yang rakus ya kan, rakus dan tamak ya. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali adalah syahwatul farji ya. Syahwatul farji ini ya syahwat kemaluan ya, syahwat kemaluan. Dan ketika bicara syahwat kemaluan, maka tentu dia bicara terkait dengan orientasi bagaimana memuaskan kemaluannya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan kemaluan, tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami istri, tapi yang mengarah kepada kemaluan itulah bagian dari syahwat, dari farji. Yang jika dia tidak dikendalikan, maka dia akan berbahaya. Dia akan menjerumuskan seseorang ke dalam banyak bahkan dosa-dosa lain selain daripada syahwatul farji. Sebagai contoh saja, misalnya dalam kitabnya Imam Qurtubi itu pernah diceritakan cerita tentang Basisah ya, kisah Basisah yang termasuk di antara orang saleh di kalangan Bani Israel. Ya, jadi dia orang saleh, orang baik, sampai kemudian karena dikenal kesolehan dan kebaikannya, hingga satu hari ada dua orang adik kakak gitu laki-laki, mereka ingin pergi ke satu tempat dalam waktu yang cukup lama dan jauh, sementara mereka punya adik perempuan. Maka kemudian mereka bingung nih, adik perempuan ini mesti dibawa, nggak mungkin dititip, tapi dititip ke siapa karena nggak punya keluarga lain. Sampai kemudian singkat cerita akhirnya dia percaya gitu dengan Basisah karena diketahui sebagai orang baik, orang saleh, maka dititipkanlah dengan adik perempuan ini kepada Basisah. Singkat cerita, hari berlalu, waktu berganti, awalnya biasa-biasa saja. Tapi namanya ada wanita yang bukan mahram dari dalam rumah gitu kan, ya, terlepas dia mungkin berbeda kamar, berbeda ruangan, tapi dalam satu atap, maka ini menjadi peluang atau jalan setan untuk mengganggu, menggoda, bahkan menyesatkan. Sampai kemudian timbul rasa senang, rasa suka dari Basisah terhadap adik perempuan dari dua orang kakak beradik itu. Sampai kemudian rasa suka itu semakin besar, sampai akhirnya kemudian menjadi dorongan syahwatul farji. Sampai kemudian akhirnya terjadilah sesuatu yang terlarang. Dia dalam tanda kutip gitu ya, dia memperlakukan si adik perempuan dua laki-laki itu tidak pantas, tidak patut, hingga kemudian bahkan disebutkan dalam riwayat itu hingga dia hamil, hingga dia hamil sampai kemudian ternyata kakak dua orang laki-laki itu kakak dari perempuan itu yang dua orang laki-laki itu akan kembali gitu, dikabari bahwa dia akan kembali. Nah, pada saat itu bingunglah Basisah. Sampai kemudian di antara kebingungannya sekaligus juga ketakutan dan kekhawatirannya, akhirnya ya semakin gelap mata. Sampai kemudian akhirnya dia membunuh wanita itu. Dibunuh wanita itu. Dan ketika dua orang kakak laki-laki itu sampai, ditanya di mana adiknya, Basisah mencoba untuk menutupinya dengan cara berdusta.
Tapi kemudian setelah dia didesak-desak, akhirnya dia mengakui. Dan akibat itu maka muncullah kemarahan dari kedua orang kakak laki-laki tersebut. Nah, dari sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa syahwatul farji itu bahkan bisa menjadi pemicu bagi kesalahan-kesalahan yang lain ketika dia tidak dikendalikan. Ketika syahwatul farji itu tidak dikendalikan, yang pertama sekali dia akan terjebak atau jatuh ke dalam dosa atau maksiat farji, maksiat kemaluan. Nah nanti kan ketika dia terjebak dalam dosa kemaluan, sangat mungkin dia akan terjebak ke dalam dosa kejahatan lain sebagaimana basisoh karena kekhawatiran, kemudian dia membunuh, kan? Sampai bahkan kemudian ditambah lagi dia berdusta. Nah sahabat asatif yang dimuliakan Allah, ketiga syahwat itu syahwatul kalam, syahwatul batan, dan syahwatul farji adalah syahwat yang harus kita kendalikan. Yang harus kita kendalikan. Kenapa? Karena kemampuan kita menahan diri kita itu sangat ditentukan dari kemampuan kita mengendalikan dari syahwat kita. Dan kadang-kadang setan itu rela membukakan 100 pintu kebaikan, demi untuk menjerumuskan pada satu pintu keburukan hingga seorang masuk dalam pintu yang dia tidak bisa keluar lagi, dan pintu itu adalah pintu keburukan. Sebagai contoh tadi misalnya basis ya terlihat kesannya wah ini orang baik gitu kan, maka titipkan, kemudian basisnya menganggap ya ini kebaikan loh, bantuin orang, nolong orang, rawat adiknya gitu, seakan-akan itu kebaikan, tapi sesungguhnya di balik kebaikan itu setan itu sedang menyiapkan jebakan-jebakan berbahaya, dan yang dimanfaatkan dari setan itu adalah syahwat kita. Nah sahabat asatif yang dimuliakan Allah SWT, maka mengendalikan diri itu adalah kunci bagi kita, untuk bagaimana kita mengendalikan menahan menahan apa-apa yang bergejolak di dalam diri kita. Nah, tapi apa kaitannya misalnya dengan wal kaziminal ghaiz, menahan amarah? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, kita sambung yang tadi gitu. Kenapa? Apa hubungannya gitu? Tiga kategorisasi syahwat yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi, syahwatul kalam, syahwatul batan, dan syahwatul farji dengan tema kita. Sahabat Asa TV, mengendalikan diri, menahan, kan disebut wal kaziminal ghaiz, bahwa amalan menuju surga itu adalah menahan atau mengendalikan diri dari yang namanya amarah atau dari amarah. Nah, ketika kita bicara menahan diri dari amarah itu kan yang dituntut adalah kesabaran, sahabat asatif. Dan amarah itu juga bagian dari syahwat sesungguhnya, syahwat dari yang muncul dari jiwa kita yang tidak terkendali sampai kemudian meledak menjadi sebuah kemarahan. Kemarahan itu bisa muncul karena sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak mampu menahannya, kita tidak mampu menerimanya, akhirnya kemudian memuncak menjadi sebuah kemarahan. Nah, untuk menahan itu yang dibutuhkan adalah kesabaran, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan kesabaran itu, sahabat Asa TV, kesabaran itu salah satu upaya untuk melatihnya adalah dengan belajar mengendalikan syahwat kita, belajar mengendalikan syahwat kita, mengendalikan keinginan-keinginan, dorongan-dorongan pada diri kita,
baik dari mulut kita, dari perut kita, atau dari farji kita, atau bentuk-bentuk syahwat yang lainnya, kita belajar untuk mengendalikannya. Itulah proses belajar kita untuk membentuk kesabaran. Yang ketika kesabaran itu tumbuh, maka insya Allah kesabaran itu bisa kita gunakan untuk menahan dan mengendalikan apapun, termasuk dengan amarah di antara. Jadi dia berawal dari proses pengendalikan diri, yaitu pengendalian syahwat yang ada dalam diri kita, maka tumbuh ya kan kesabaran di dalam diri kita, dan kesabaran itu akan jadi kendali atas atas apapun ya kan yang mungkin dalam hidup menekan kita, mengganggu kita, tidak kita sukai, yang bisa direspon dengan amarah, maka kesabaran itu mampu untuk menahan amarah tersebut. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara sabar kan, maka ada beberapa hal yang harus kita ingat gitu. Untuk menguatkan gitu, untuk menguatkan kesabaran kita ya. Untuk menguatkan kesabaran kita kan, bahwa sabar itu hanya akan bisa terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada orang bisa sabar itu karena kehebatan dirinya mengontrol dirinya. Tapi sabar itu terjadi karena Allah menolong kita untuk sabar. Ya, nanti bisa dibuka di dalam surat An-Nahl ayat 127, kan? Di mana Allah mengatakan, bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, ketika kita sadar bahwa sabar itu terjadi dengan sebab pertolongan Allah, maka tentu kita akan selalu meminta kepada Allah. Kita akan selalu memohon kepada Allah yang memberikan kesabaran itu, agar Dia memberikan kesabaran kepada kita. Ya kan, kita berdoa, ya Allah berikan kesabaran dalam diriku, mampukan aku untuk bersabar gitu. Dan agar doa-doa kita itu diijabah oleh Allah, maka ya jalin hubungan yang baik, hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga ketika hubungan kita baik, dekat dengan Allah, maka insya Allah Allah akan memenuhi apa yang kita minta itu. Dia akan berikan kesabaran kepada kita. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus punya kesadaran bahwa sabar itu kita bersabar karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Jadi pendorong kesabaran kita adalah karena kita cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dengan bersabar, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ya kan? Allah mencintai orang-orang yang bersabar, Allah bersamai orang-orang yang sabar. Kan innallaha ma'as sabirin, kan begitu di dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan ketika Allah mencintai orang-orang yang bersabar, kan dengan sabar kita berarti kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendekati Allah, maka semakin tambahlah kecintaan kita, dan semakin tambah juga kecintaan Allah kepada kita. Nah, ini penting gitu ya. Jadi motif kita bersabar itu bukan karena saya harus sabar, bukan karena kalau nggak sabar nanti saya rugi, bukan karena kalau sabar nanti dapat untung, dapat keberuntungan, nanti akan dapat promosi, enggak. Tapi kenapa saya sabar ya? Saya sabar semata karena Allah aja, karena Allah suruh saya sabar, maka saya bersabar. Sabar saya adalah karena Allah perintahkan saya untuk sabar. Sabar saya adalah dalam rangka mendekat kepada Allah. Sabar saya adalah dalam rangka memperoleh cintanya Allah, karena Allah mencintai orang yang sabar. Sabar saya karena saya ingin Allah membersamai saya di dalam hidup saya, karena Allah membersamai orang-orang yang sabar. Itu motif itu penting untuk, karena jika motif itu baik, motif itu lurus, maka insya Allah akan mudah untuk bersabar. Banyak orang yang kesulitan untuk bersabar karena boleh jadi mungkin ya kan, motif dari kesabaran itu karena yang lain-lain. Lalu yang ketiga, kita juga harus punya kesadaran bahwa sabar itu adalah bersama Allah, ya kan? Ya. Yang menjadi pelajaran seorang hamba, ya kan, bahwa dia tidak akan bisa bersabar bersama yang lain. Saya sabar kalau seandainya ya kan, saya ditemenin sama siapa. Saya sabar kalau seandainya hidup saya akan kecukupan secara ekonomi. Artinya dia bisa sabar jika dibersamai oleh harta. Dia sabar jika dibersamai oleh dia bersabar jika dibersamai oleh seseorang yang jadi dampaan hatinya kah, entah itu istri, entah itu anak-anak atau yang lain. Tapi yang paling yang justru harus ditanamkan kesadarannya bahwa saya sabar
bersama Allah. Sehingga apa? Sekalipun saya tak punya harta, saya tetap bisa bersabar. Karena kesabaran saya bukan bersama harta saya, tapi saya sabar bersama Allah. Sehingga ada atau tidak ada harta, saya tetap bisa sabar. Saya kaya, saya bersabar. Saya miskin pun saya bisa bersabar. Tapi kalau orang bersabarnya karena kebersamaannya dengan harta, begitu hartanya hilang, hilang kesabarannya. Jika seorang kesabarannya karena kebersamaannya dengan jabatan, begitu hilang jabatannya, hilang kesabaran. Jika kesabarannya karena dia ada bersama dengan yang dicintainya, begitu hilang yang dicintainya, kan istri atau anak-anaknya atau apapun wujudnya, maka hilang kesabaran. Tapi jika dia sabar karena dia bersama Allah, ya kan, maka jika dia selalu taqarrub ilallah, dia selalu meminta kepada Allah, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah membersamai orang yang sabar. Dan ketika Allah selalu membersamai orang yang sabar, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan dia. Ketika Allah tidak meninggalkan dia, maka kesabaran itu akan terus bertahan pada diri. Maka sahabat Asa TV, ya, sabar karena pertolongan Allah hanya bisa terjadi jika Allah memberikan kesabaran kepada kita. Sabar, ya kan, semata-mata motifnya karena Allah, dan sabar kita bisa bersabar karena kita bersama dengan Allah, bukan bersama yang selainnya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika kita bicara sabar, kita juga yang bisa memotivasi kita untuk bersabar adalah ketika kita tahu bahwa sabar itu ternyata ada derajatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga nanti kita belajar, oh sabar saya baru di sini, saya naikin saya naikin saya naikin seperti itu. Nah, ketika bicara derajat sabar, para ulama gitu, diantaranya mengatakan bahwa ada 3 tingkatan kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah ayat ini atau sabar dalam ujian ini, ya kan, adalah sabar yang paling rendah. Sabar disebabkan dia mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya ujian, musibah itu kan sesuatu yang given ya, sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak bisa memilih. Kita ditimpakan musibah, ya udah mau nggak mau kita sabar. Kalau istilahnya Ibnu Qayyim itu sabar yang tidak dikehendaki. Jadi dia sabar bukan karena dia memilih untuk sabar, tapi dia sabar karena dia terpaksa harus sabar. Mau nggak mau dia harus sabar, nggak ada pilihan lain selain sabar. Ya, dapat musibah, ya kan, tidak menyenangkan, tidak mengenakan, ya nggak ada pilihan lain kecuali sabar. Karena kalau dia nggak sabar berarti dia nanti melampiaskan dengan amarah, ya kan, melampiaskan dengan putus asa, melampiaskan dengan wujud-wujud dekat dosa dan kemaksiatan lainnya. Artinya apa? Sabar ini kenapa disebut sabar yang paling rendah, sabar terhadap musibah? Karena memang dia tidak dengan sadar memilih. Kan? Ada 2 pilihan nih. Kan? Kemudian dia milih untuk sabar. Tapi ini dia nggak punya pilihan. Ya. Satu-satunya pilihan, sabar. Ketika dia nggak sabar, sudah. Hancur dia. Ya kan? Terjerumus dia. Jadi mau nggak mau, kalau dia mau selamat, dia udah sabar. Walaupun saya nggak suka, gitu, ya kan? Bersabar dengan sesuatu yang saya nggak suka. Tapi bersabar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika tidak, efeknya, dampaknya buruk buat kita. Sehingga akhirnya tadi, mau nggak mau, apa boleh buat, ya udahlah saya sabar. Itu sabar yang paling rendah yang pertama. Lalu yang kedua adalah sabar dalam menghindari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, sabar terhadap maksiat. Kan kita selalu dalam hidup itu selalu ada dorongan-dorongan maksiat. Selalu ada keadaan, kondisi yang menjebak kita dalam maksiat. Di rumah, di kantor, di jalan, di berbagai tempat di mana kita berada dalam kehidupan sehari-hari, biasanya selalu ada tuh, ya kan, kondisi-kondisi yang mungkin kita dihadapkan kepada kemaksiatan, ya kan, kepada sesuatu yang menyebabkan dosa. Nah, ketika kita bersabar terhadap kemaksiatan itu, maka itu adalah kesabaran yang lebih tinggi daripada sabar terhadap musibah. Kemudian kesabaran yang paling tinggi adalah sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam taat kepada Allah. Sahabat Asa TV, ya kan, sholat itu mungkin tidak mudah, tapi orang yang sholat banyak. Puasa itu mungkin tidak mudah, tapi orang yang berpuasa banyak. Ya kan, baca Quran, zikir, wirid, sedekah, banyak orang yang melakukan itu. Tapi kadang-kadang nggak sedikit orang yang sholatnya terburu-buru. Nggak sedikit orang yang puasa, tapi kemudian masih melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa. Nggak sedikit orang yang sedekah, tapi kemudian pengennya sedikit. Atau, sekali-sekali enggak, gitu kan.
Tidak sedikit orang yang baca Quran, tapi kemudian nggak panjang-panjang, baru baca sebentar dia berhenti. Ya. Artinya apa? Daya tahan dia dalam melakukan ketaatan, dalam beribadah kepada Allah itu kecil gitu. Nah, orang yang sabar dalam melakukan ketaatan artinya apa? Dia punya daya tahan dalam melaksanakan ibadah tuh panjang. Sumbu ibadahnya itu panjang. Sholat dia bisa sholat berlama-lama. Dan sholat berlama-lama itu salah satunya mengindikasikan adanya kehusyuan gitu. Berlama-lama termasuk diantaranya adalah tidak cukup dengan sholat wajib, dia tambah dengan yang sunnah. Puasanya betul-betul ya kan, dengan penuh menjalani semua yang menjadi apapun yang bisa merusak pahala puasa dia hindari. Dia baca Quran, dia bisa berlama-lama dengan bacaan Qurannya. Bersedekah, dia bisa bersedekah dalam jumlah yang banyak setiap saat. Jadi dia nggak apa, sumbu kebaikannya itu panjang, nggak pendek, tahan. Nah, kenapa kemudian yang kedua dan ketiga ini menjadi sabar yang lebih besar daripada, lebih tinggi gitu daripada sabar yang pertama terhadap musibah? Karena sabar di dalam menghadapi kemaksiatan yang menggoda, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah sabar yang kita memilih untuk sabar. Sabar yang kalau tadi kan yang pertama sabar yang kita terpaksa sabar. Tapi kalau yang kedua, ketiga ini sabarnya bukan kita terpaksa, tapi karena kita memang pengen sabar. Kita memilih untuk sabar. Ya kan? Dia ketemu maksiat, pilihannya kerjain atau tinggalin. Dia memilih meninggalkan. Memilih meninggalkan berarti dia memilih bersabar terhadap maksiat. Ada ibadah, ada amalan, pilihannya apa? Tinggalin atau kerjain. Atau kerjain tapi cepat-cepat atau berlama-lama. Dia memilih mengerjakan dan mengerjakan berlama-lama. Berarti dia memilih untuk bersabar di dalam melakukan ibadah. Artinya Pak, sabarnya itu dia pilih. Dia dengan kesadaran, saya pilih ini. Gitu. Nah, memilih untuk sabar itu adalah sesuatu yang jauh lebih luar biasa daripada kita apa boleh buat, ya udah sabar aja. Seperti itu. Nah, sahabat Asa TV, apa selanjutnya dalam bahasan kita berikutnya, kita sambung setelah yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, masih bersama saya Aras Alsah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung lagi kaji kita. Nah, 3 derajat sabar yang tadi kita sebutkan, ya, sabar dalam musibah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, dan sabar dalam ketaatan, ya, yang makin tinggi tingkatannya. Yang pertama adalah sabar karena kita sabar yang bukan dipilih, ya, karena terpaksa sabar. Sementara kedua dan ketiga ada sabar yang kita memilih untuk sabar. Nah, Ibnu Taimiyah bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sabar dalam melaksanakan ketaatan lebih baik daripada sabar dalam menjauhi hal-hal yang haram. Karena kemaslahatan melakukan ketaatan lebih disukai Allah daripada kemaslahatan meninggalkan kedurhakaan. Dan keburukan karena tidak taat lebih dibenci oleh Allah daripada keburukan karena adanya kedurhakaan. Dan ini tambahan nih. Ya. Kenapa? Kan tadi 1, 2, 3. Yang 2, 3 lebih tinggi dari yang pertama. Tapi yang ketiga lebih tinggi dari yang kedua. Dua-duanya sama tuh. Sabar dalam menghadapi maksiat, sabar dalam ketaatan, sama-sama kesabaran yang kita memilihnya untuk sabar. Kita bukan terpaksa sabar. Nah, tapi di antara kenapa yang lebih tinggi itu sabar dalam ketaatan ketimbang sabar dalam menghadapi maksiat, padahal sama-sama memilih untuk sabar. Kata Ibnu Taimiyah, karena kemaslahatan yang dihasilkan dari sebuah ketaatan itu lebih disukai Allah daripada kemaslahatan ketika kita meninggalkan kedurhakaan.
Dan keburukan yang disebabkan karena dia tidak taat, itu dia lebih dibenci oleh Allah daripada keburukan yang disebabkan karena dia durhaka. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, sebagaimana kesabaran Yusuf alaihissalam menghadapi rayuan istri tuannya, menghadapi rayuan Zulaikha gitu ya, itu lebih sempurna daripada kesabaran beliau saat dimasukkan ke dalam sumur. Ya, ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur itu kan dia dapat musibah. Berarti dia mau nggak mau sabar gitu. Kenapa? Mau teriak-teriak, sumurnya ada di hutan. Nggak ada orang lewat. Nggak ada yang nolongin juga. Mau dipanjat, sumurnya dalam. Nggak bisa juga. Ya sudah, nggak ada pilihan lain kecuali sabar. Itu namanya sabar dalam musibah. Ya kan? Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Ya kan? Atau saat dijual, ya kan, oleh yang nolongin dia dari sumur, ternyata dia penjual budak, kemudian dijual jadilah budak gitu. Dan kemudian dia terpisah dari ayahnya karena sama penjual budak itu dibawa ke negeri Mesir gitu, negeri yang jauh kan dari tempat ayah dan ibunya, ayahnya tinggal. Nah, ini yang kemudian musibah ini tidak ada cara lain kecuali dihadapi dengan kesabaran. Dan itu, ya kan, itu lebih sempurna kesabaran saat dia menghadapi rayuan dari majikannya. Kenapa? Ya kan? Karena rayuan dari Zulaikha itu, ya kan, dia punya pilihan. Kalau tadi dijual, masuk di sumur, dijual, ini ada pilihan. Kalau ini ada pilihan, ikuti apa kata rayuan majikannya Zulaikha, atau dia menolaknya dan dia memilih untuk menolak. Ikuti maksiat yang diinginkan atau dia tinggalkan maksiat itu dan dia memilih untuk meninggalkan maksiat. Nah, sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Maka kemudian dituliskan sebab hal-hal yang berkaitan dengan musibah dia terjadi di luar kehendaknya. Sementara hal-hal yang terkait dengan maksiat kan, itu ada di dalam kehendaknya. Artinya dia bisa berkehendak mengikuti maksiat atau menolak maksiat. Sebagaimana dia berkehendak menjalankan ketaatan atau dia meninggalkan ketaatan. Sahabat asatif yang dimuliakan Allah, itu diantara ya kan, pendapat yang tadi saya sebutkan dari Ibnu Taimiyah. Dan nanti kisahnya juga bisa kita lihat di dalam surat Yusuf ayat 23 dan 24. Kisah tentang Yusuf dan Zulaikha, di mana dia digoda gitu kan oleh Zulaikha, ya kan. Awalnya dia juga berkeinginan kan disebut di dalam Al-Quran. Dan berkeinginan, ya namanya Zulaikha perempuan, cantik, masih muda gitu ya. Sementara Yusuf masih muda, ya kan, laki-laki normal gitu. Bahkan disebutkan dalam Madarijus Salikin itu terlalu banyak alasan bagi Yusuf untuk dia sebagai manusia biasa memilih mengikuti keinginan Zulaikha. Kenapa? Satu, Zulaikha itu majikannya. Ya. Sebagai budak, kan Yusuf itu jadi budak yang dijual kemudian dibeli sama suaminya Zulaikha sehingga dia jadi budak di rumahnya itu. Sebagai budak, ya kan, sebagai pelayan, tidak ada pilihan bagi dia kecuali mentaati dan mengikuti apa yang menjadi kehendak tuannya. Nah, sementara tuannya minta untuk melakukan maksiat bersama dia. Yang kedua, majikannya juga bukan nenek-nenek yang tua renta. Majikannya itu ya kan masih muda, cantik gitu ya. Dan bisa dibilang belum tersentuh lah oleh suaminya. Kenapa? Karena dalam satu riwayat disebutkan suaminya Zulaikha itu memiliki kelemahan gitu, kelemahan sebagai seorang laki-laki sehingga dia tidak bisa memperlakukan Zulaikha sebagaimana memperlakukan seorang istri pada umumnya. Ya kalau orang Betawi bilang masih perawan lah Zulaikha itu, gitu, belum diapa-apain sama suaminya. Artinya dia cantik, ya kan, dia masih muda, ya kan. Yang ketiga, ya, saat itu yang berkeinginan majikannya, gitu, bukan Yusufnya. Dia bisa saja yang mau bukan saya loh, gitu kan. Seperti apa boleh buat, kan saya terpaksa, saya dipaksa. Yang keempat, Yusuf ketika itu ada di negeri asing. Artinya apa? Satu negeri itu nggak ada yang kenal sama Yusuf.
Budak lagi kan, siapa yang mau melihat budak? Siapa yang mikirin nama baik budak? Tambah lagi dia nggak dikenal. Jadi kalaupun dia melakukan sesuatu yang buruk, ya kan dia nggak perlu nggak perlu malu lah. Kenapa nggak perlu malu? Oh, nggak ada yang kenal sama dia, gitu. Bisa bersikap biasa saja. Yang kelima, ya kan, dia jauh dari orang tua, sehingga apapun yang dia lakukan, seandainya pun buruk, nggak akan kedengeran sama orang tuanya karena beda negara jauh. Dan uh, masih banyak lagi gitu alasan-alasan yang kalau Yusuf memilih untuk mengikuti majikannya gitu, itu mungkin pilihan manusiawi yang bisa bisa apa syahwatnya membenarkan ya udahlah, ya kan, daripada ntar disiksa gitu. Tapi ternyata Yusuf, ya kan, walaupun di awalnya dia punya keinginan, tapi kemudian Allah memberikan burhan kepadanya, ditampakkan wajah ayahnya, dan disitulah kemudian dia sadar, ya kan, dan akhirnya kemudian dia tinggalkan Zulaikha. Dia memilih untuk menanggung resiko, ya, menanggung resiko majikannya marah, bahkan majikannya mengadukan, dan terbuktikan akhirnya majikannya mengadukan kepada suaminya dengan berita bohong sampai kemudian masuk pengadilan dan Yusuf akhirnya dipenjara. Tapi dia memilih, ya kan? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya kan, bersabar itu ya kan, menjadi satu hal yang luar biasa. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makzum. Kata Allah, maka bersabarlah kalian. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhan, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah. Ini kan dalam perut ikannya berarti kan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kata Allah, bersabarlah dengan ketetapan Tuhan. Apapun ketetapan dari Allah terhadap kita, entah itu baik, entah itu buruk, maka bersabarlah. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, karena sabar itu adalah pengendali diri kita, pengendali jiwa kita. Sehingga jiwa kita nggak meledak-ledak. Jiwa kita tidak menjadi nafsul amarah bisu, menjadi jiwa yang selalu mendorong-dorong kita untuk melakukan keburukan. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu, ya, sabar itu pun bukan hanya amal yang lebih baik, tapi bahkan sabar itu pun akan membuat kita mendapatkan balasan yang lebih baik. Sebagai sebuah amalan, bersabar itu adalah amalan yang lebih baik. Ya. Dalam konteks misalnya, kalau kita dizolimi, kita membalas boleh. Tapi jika kita bersabar dan tidak membalas, maka itu lebih baik. Nah, karena dia amal yang lebih baik, maka dia pun akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Dalam surat An-Nahl ayat 96, Allah mengatakan apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bersabar itu baik, luar biasa baik, lebih baik, tapi balasan yang didapat lebih baik daripada kebaikan bersabar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi berikutnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di penghujung dari kajian kita, ya. Masih di I Love Monday, I Love Myself bersama saya Atsal Syah. Sahabat Asa TV,
eh, semua kesabaran itu, ya, 3 tingkatan sabar itu: sabar terhadap musibah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, sabar dalam ketaatan. Dari kesabaran yang paling rendah sampai kesabaran yang paling tinggi itu, semua itu hanya bisa kita dapat, kita peroleh, ya kan, dengan 3 hal saja. Ya, dengan 3 hal. Satu, dengan berpuasa. Gitu. Kenapa berpuasa? Karena Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadis Ahmad, as-siyamu nisfus sabar. Puasa itu separuhnya sabar. Jadi puasa itu sebenarnya adalah, kalau kita bicara anak tangga nih, kita ada di lantai 1, kita mau naik ke lantai 2. Nah, lantai 2 itu kesabaran. Maka anak tangganya itu adalah puasa. Ya, setiap kita yang naik anak tangga, ya kan, menuju kepada kesabaran, itu latihannya lewat puasa. Karena puasa itu separuhnya sabar, di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan. Artinya apa? Berpuasa itu melatih kita untuk bersabar. Berpuasa itu adalah jalan kita untuk meniti tangga-tangga menuju kesabaran. Yang kedua, ya kan, bersabar itu bisa didapat dengan apa? Beribadah, tapi bukan sekedar ibadah. Pilihlah ibadah yang berat-berat gitu. Jadi pilih ibadah yang berat-berat. Jadi gini, kan kalau puasa itu tadi ya, mengendalikan dari menumbuhkan kesabaran kita, kan, sabar terhadap ujian, karena kan orang puasa lapar. Kelaparan itu kan ujian. Kelaparan itu kan wujud kesusahan. Kesusahan hidup itu kan ujian. Tetapi puasa itu juga sekaligus melatih kesabaran kita terhadap maksiat, gitu. Kenapa? Karena yang dipuasakan bukan hanya perut. Yang dipuasakan juga adalah hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu menginginkan sesuatu yang buruk misalnya, kemudian kita bersabar. Kita menahan lisan kita, gitu kan? Kita menahan apa-apa yang buruk, kan, dari hawa nafsu kita. Berarti kita menahan diri, belajar bersabar terhadap kemaksiatan. Nah, puasa itu melatih 2 itu. Nah, kemudian yang kedua tadi, memperoleh sabar dengan ibadah yang berat-berat. Ini dalam rangka menumbuhkan sabar yang paling tinggi nih, yang ketiga tadi tingkatannya, sabar di dalam taat. Kenapa? Karena kalau puasa, soal ibadah yang biasa gitu, misalnya, biasa di sini bukan berarti terkait dengan wajib dan sunnahnya ya. Biasa itu artinya ya sekedar melakukan sajalah. Ya misalnya sholat, ya, sholat zuhur, ya sekedar sholat saja, ya kan. Itu mungkin mudah gitu. Sholat sendirian di rumah, dilalai-lalaikan waktunya di ujung-ujung, yang penting sholat lah gitu kan. Mungkin itu mudah. Tapi jika kemudian sholatnya di awal waktu, ya kan, berjamaah di masjid pula, tambah lagi misalnya masjid jaraknya jauh dari rumahnya, kan makin berat tuh. Sahabat Asa TV yang digunakan. Bahkan nggak cukup hanya dengan sholat zuhurnya, tapi juga nambah dengan qobliyahnya, nambah dengan ba'diyahnya. Bahkan kemudian begitu sampai masjid, dia lakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Gitu. Ya. Atau bahkan bukan hanya sholat sunnah di siang hari. Kalau sholat sunnah di siang hari mungkin relatif lebih mudah. Kenapa? Kita lagi melek, kita lagi segar. Latih dengan sholat di malam hari, ya, sholat tahajud, ya, tidur dulu kemudian bangun. Ya kan? Itu lebih berat. Ya, itu tahajud itu termasuk amalan yang berat. Kenapa? Karena kita habis tidur, bangun untuk sholat. Saat mata masih ngantuk, ya kan, kasur menggoda kita, gitu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan malaikat Jibril itu mengatakan kepada Rasulullah bahwa di antara bentuk atau wujud kemuliaan umatmu adalah dengan tahajud. Termasuk misalnya puasa. Nggak cukup dia dengan puasa Ramadan gitu. Tapi ditambah dengan puasa Senin Kemis, tambah dengan Ayyamul Bid gitu. Artinya makin berat gitu. Ya, melakukannya yang beramalan yang berat-berat, bukan hanya amalan yang banyak orang bisa lakukan, tapi dia lakukan amalan yang sedikit orang bisa melakukan. Nah, itu akan menumbuhkan kesabaran level yang ketiga. Itu sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Baca Quran 1 halaman boleh dapat pahala. Tapi dia belajar untuk berhaman gitu kan.
ya kan? Mungkin sekali baca bisa 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar gitu. Berarti kan waktunya lebih lama, dia bertahan, dia duduk lebih lama, dia belajar bersabar dengan itu, dengan amalan-amalan. Apalagi kalau bisa baca Qurannya sekali baca 1 juz, berzikir yang panjang dengan zikir-zikir yang panjang, doa-doa yang panjang, itu semakin melatih kesabaran di dalam melakukan ketaatan. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, bagaimana menumbuhkan kesabaran adalah karena tadi kan bahwa sabar itu dari Allah. Sabar itu karena pertolongan Allah, ya kan? Sebab Allah memberikan, membantu, menumbuhkan kesabaran dalam diri kita, maka banyak-banyaklah berdoa. Ya kan? Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku kesabaran, ya kan? Kuatkan kesabaranku ya Allah, istiqomahkan aku dalam kesabaran. Dan sahabat Asatidz, itu 3 hal ya, yang dengannya kita bisa menumbuhkan latih kesabaran kita. Dan ketika bicara kesabaran, Imam Al-Ghazali juga mengatakan rincian tentang kesabaran ya. Imam Ghazali itu mengatakan sabar dari syahwat itu disebut iffah. Iffah itu kehormatan, harga diri. Jadi orang kalau dia mampu menghindari syahwatnya yang cenderung menjatuhkan, menjerumuskan dia, maka dia akan memiliki kehormatan. Tandanya dia punya iffah. Kemudian sabar dari marah, ya kan? Dari amarah, ya kan? Dari marah, dari sesuatu yang kita sukai mengenai diri kita emosi, kita marah, kemudian kita bersabar dari itu, maka itulah yang disebut dengan al-hilmu, kata Imam Ghazali. Al-hilmu itu artinya kelembutan. Orang yang mampu melembutkan dirinya sehingga dia tidak marah. Dia menahan amarah. Dan sabar dari kelebihan adalah al-zuhdu. Ya kan? Kita punya banyak kelebihan tapi kemudian tidak berpuas-puas, ya kan? Menikmati senikmat-nikmatnya, mumpung punya, mumpung ada. Nah, orang yang bersabar terhadap kenikmatan dunia itu yang disebut dengan al-zuhdu. Apalagi jika dunia itu, ya kan, kelebihan yang dia miliki itu, dan segala kelebihan tadi tidak memberikan manfaat untuk akhirat dia. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali menganjurkan kepada kita agar kita selalu memilih ya kan, sesuatu yang bukan menyusahkan kali-kalimat, yang berat ya kan, daripada sesuatu yang ringan atau yang menyenangkan. Kenapa? Karena umumnya kebaikan itu menuntut kerja keras. Ya. Kebaikan itu menuntut sesuatu upaya yang tidak ringan. Dan menuntut pengorbanan. Pengorbanan itu nggak mudah. Ya, sehingga apa? Terkesan. Ya, makanya saya sebut terkesan. Ya, bahwa dia menyusahkan. Ya. Jadi ibadah yang berat-berat, ya kan, berusaha untuk selalu taat, itu terkesan menyusahkan. Terkesan menyusahkan. Kenapa? Karena dia berat untuk dilakukan. Tapi justru ketika kita memilih yang berat itu, justru itulah yang menjadi awal dari kita menuju pintu kesabaran. Makanya Rasulullah SAW kan mengatakan dalam satu hadisnya kan bahwa surga itu dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh hal yang menyenangkan. Gitu. Apa yang tidak disukai oleh manusia? Sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan. Gitu. Tapi apa yang disenangi? Sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang enak. Gitu. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Nah, sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini tambahan saja sebenarnya sebagai penutup sebelum saya akhiri, disebutkan barang siapa yang aku lenyapkan kedua matanya, dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah, barang siapa yang aku lenyapkan kedua matanya, artinya aku di sini adalah Allah ya, maka di situ di awal disebut ia berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, gitu. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu an, jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW berkata bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang aku lenyapkan kedua matanya, akan dibikin buta, dia mengalami kebutaan, lalu dia bersabar dengan kebutaannya, dan sekaligus mengharap pahala dengan kebutaannya itu, maka kata Allah, aku tidak akan merelakan pahala baginya selain daripada surga. Artinya apa? Yang dia dapat bukan cuma sekedar pahala, tapi yang dia dapat adalah surga. Jadi orang yang bersabar dengan kebutaan, jika dia buta ya, kemudian dia bersabar dengan kebutaannya, orang buta itu kalau dia sabar,
jaminan dari Allah itu bukan pahala yang besar, tapi jaminan dari Allah surganya langsung. Sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Asat TV yang dimuliakan Allah. Nah, sebagai penutup bahwa poinnya adalah kesabaran itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Dan kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita itulah yang kemudian menyebabkan kita terhindar dari melampiaskan dan meluapkan sesuatu yang membuncah di dalam diri kita disebabkan karena ada hal yang tidak menyenangkan menimpa kita. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa kita, kita akan marah. Ketika sesuatu yang tidak mengenakan menimpa diri kita, kita akan marah. Dan marah itu adalah luapan emosi jiwa. Hanya bisa ditahan, dikendalikan dengan kesabaran. Maka menumbuhkan kesabaran menjadi amalan orang yang menuju kepada surga. Dan menumbuhkan kesabaran berawal dari bagaimana kita mengendalikan syahwat kita. Yang syahwat itu menurut Imam Ghazali diantaranya ada syahwatul kalam, syahwatul batin, dan syahwatul farji. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat Asatiyah yang dimuliakan Allah. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.